Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Nokaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum periode Madinah. Sistem politik Islam memang berbeda dengan sistem politik lainnya. Satu hal yang paling penting dalam sistem politik Islam adalah kedaulatan, itu tidak di tangan rakyat ataupun kepala negara atau khalifah, tetapi di tangan syarat aturan hukum Islam. Sementara itu, kekuasaan khalifah adalah untuk melaksanakan dan menerapkan hukum syariat Islam. Sistem pemerintahan Islam dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Semua pemikir Muslim sepakat bahwa Madinah merupakan contoh negara Islam pertama. Tugas Rasulullah SAW adalah pemimpin masyarakat Islam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepala negara Islam Madinah. Awal terbentuknya negara Islam Madinah berupa dari konflik antara klub, yaitu Arab, suku Aus dan Khazraj, yang kerap terjadi di wilayah Jazirah Arab. Konflik yang terjadi pada masa itu bukan disebabkan oleh perebutan kekuasaan, melainkan karena perebutan sumber air yang terdapat di luar wilayah kekuasaan masing-masing. Nabi Muhammad SAW memahami betul kejadian tersebut. Selain masyarakat yang dihadapi sangat majemuk, masing-masing golongan juga cenderung bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Nabi melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik agama. Karena itu Nabi melakukan beberapa langkah. Pertama, membangun masjid, tempat beribadah, berkumpul, dan bermusyawarah. Kedua, mengeratkan persaudaraan nyata antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dua langkah ini lebih bersifat internal dan hanya ditujukan untuk mempererat persaudaraan umat Islam. Karena itu, langkah ketiga yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah membuat perjanjian tertulis yang disebut Sahifah atau Piagam Madinah, Mistaq al-Madinah, Charter of Medina, yang menekankan pada persatuan yang erat antar kelompok dan golongan. Nabi membentuk konsensus itu untuk menciptakan integrasi sosial masyarakat dan mengantisipasi munculnya perbedaan kepentingan. Dari Sahifah itu, Nabi menekankan kerjasama persamaan hak dan kewajiban, saling menghormati dan menghargai keyakinan masing-masing, serta mewujudkan perdamaian. Atas dua prinsip itulah konstitusi Madinah dicatat oleh sejarah sebagai kesepakatan yang mampu mempersatukan masyarakat Yathrib dari berbagai latar belakang. Piagam Madinah juga menjadi konstitusi tertulis pertama di muka bumi yang mencerminkan suatu pandangan jauh ke depan dan kebijaksanaan politik luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Dari negara Madinah, kita juga belajar bahwa praktik pemerintahan dan kenegaraan tidak cukup atas dasar nas-nas atau formal tekstual. Namun dalam hal ini, Nabi telah mencontohkan bahwa pemerintahan yang islami adalah pemerintahan yang didasari kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Bentuk negara Islam yang dibangun Nabi Muhammad SAW juga mencerminkan sebuah negara yang bersifat demokratis. Saat ini prinsip-prinsip yang dibangun Nabi terbukti menjadi tuntutan berbagai bangsa di dunia ini, yaitu menegakkan kehidupan negara dan bangsa yang demokratis, adil, dan damai. Tentu saja, untuk mewujudkan negara yang islami itu dibutuhkan sikap saling menghormati dan menghargai di antara sesama. Praktik bernegara seperti itu meniscayakan keadilan, kejujuran, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kita dapat menjadi suatu kelompok dan bangsa yang bisa hidup dengan penuh kasih sayang dan kecintaan satu sama lain, serta mampu hidup dalam keadaan rukun dan damai, yaitu hidup dalam iklim persatuan dan persahabatan yang dapat hidup berdampingan secara damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan presentasi saya. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata.